Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Lestari dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam dengan NIM 1240 3021050097. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS, yaitu mata kuliah tabi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Hanya kepadanya kita memohon pertolongan dan memohon untuk ditunjukkan ke jalan yang selalu benar. Salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya berbagi sedikit tentang tema yang sangat dekat pada kehidupan kita saat ini, yaitu pemuda Islam dan tantangan di zaman modern. Kita tahu bahwa pemuda adalah suatu penerus bangsa, sekaligus perjuangan Islam pada saat ini. Pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sab'atun yuzillimuhumullahu fi zillih, yauma la zilla illa yuzillu, imamu adil, wa syabun nasa'a fi ibadatillah, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, wa rajulani tahabba fillah ijtama'at alaihi wa tafarraqa alaihi, wa rajulun da'tahu imra'atun dzatu munsibin wa jama' faqala inni akhafullahu, wa rajulan tasaddaqu bisaddaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, wa rajulun dzakarallaha qaliyan faqadat 'ainuhu." Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 7 golongan yang dinaunginya yaitu oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari di mana tidak ada naungannya kecuali naungannya. Yang pertama itu imam yang adil, yang kedua yaitu seorang pemuda yang tumbuh dewasa dan selalu beribadah kepada Allah, yang ketiga yaitu seorang yang hatinya selalu bergantung ke masjid, dan yang keempat 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah, keduanya berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. Yang kelima seorang laki-laki yang diazab berzina oleh wanitanya yang punya kedudukan laki cantik, dan lalu ia berkata, "Sungguhnya aku takut kepada Allah." Yang keenam yaitu seseorang yang sedekah lalu ia menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Serta yang ketujuh yaitu yang selalu berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi lalu ia meneteskan air matanya. Hadis ini menunjukkan tingginya penghargaan kepada seorang anak muda yang mampu mempertahankannya di tengah tantangan saat ini. Meskipun tantangan yang dihadapi kaum muda pada saat ini di zaman modern jelas berbeda dengan masa lalu. Setelah terjerat pemahaman dan teknologi yang kurang memadai, tantangan masa kini adalah mempertahankan cita-cita Islam dalam menghadapi perubahan modern yang besar. Hadirin sekalian, kita hidup itu di era digital, yang dimana perkembangan itu sangat mudah tersebar yang sangat cepat. Informasi datang dari berbagai sumber, dan sumber tersebut datang dari mana-mana dan telah menjadi bagian kehidupan kita dalam sehari-hari. Dan gaya hidup modern itu seringkali membuat kita melupakan batasannya. Tantangan utama yang dihadapi umat muslim pada saat ini bukan
bukan hanya menuntut ilmu, tetapi juga menyaring ilmu dan informasi agar tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita dalam Quran surah Al-Asr ayat 1 sampai 3 yang berbunyi yaitu demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengajarkan kebajikan serta saling menasihati untuk kebaikan dan saling menasihati untuk kesalahan. Ayat ini menjadi pengingat untuk kita untuk selalu menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ayat ini juga Allah berjanji demi masa yang artinya waktu itu sangat berharga, terutama masa muda yang tidak akan terulang. Jangan sampai usia muda kita ini tidak dipergunakan dengan baik-baik dengan hal yang tidak bermanfaat seperti scroll sosial media berjam-jam tanpa ada arah, ikutan yang tidak mendidik, atau bahkan menjauh dari agama agar dianggap kekinian. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari kita renungkan kembali berapa banyak waktu yang telah kita sia-siakan untuk yang tidak bermanfaat. Rasulullah SAW pernah bersabda, ada dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Hadis ini sangat penting bagi kita generasi muda. Pada usia remaja biasanya kita ini penuh energi, bebas dan memiliki banyak waktu. Namun justru di fase ini Allah menilai kita sejauh mana diri kita. Hadis ini sangatlah penting. Allah menilai sejauh mana kita melakukan waktu dengan baik. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan masa muda ini untuk mencapai prestasi, melakukan ibadah, dan memberikan kontribusi. Gunakan teknologi untuk dakwah, gunakan media sosial untuk menyebarkan informasi yang bermanfaat dan relevan, dan jadilah generasi yang membanggakan umat muslim. Hadirin yang dirahmati Allah, setiap era itu memiliki tantangannya sendiri. Era yang kita jalani saat ini, di sini banyak sekali godaan kepada kita yang sangat tersembunyi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Platform media sosial dan kadang ada materi yang masuk yang membuat kita gagal fokus. Namun di tengah arusnya era tersebut, pemuda yang benar-benar beriman yaitu pemuda yang tetap kokoh, menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan dan moral. Jangan biarkan perkembangan zaman saat ini membuat kita jauh dari Allah, melainkan gunakanlah teknologi, ilmu, dan perubahan ini sebagai alat untuk melakukan kebaikan dan membuat karakter kita semakin kuat di muslim ini dan memperkuat karakter Islam di zaman saat ini. Sebagai pengingat, masa muda itu akan berlalu dan yang akan tersisa hanyalah kebaikan yang kita tanam pada saat ini. Marilah kita tunjukkan bahwa menjadi pemuda tidak terbelakang, melainkan justru menjadi perintis kebaikan dan contoh untuk orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menguatkan iman dan hati kita agar selalu di jalannya, berikan daya untuk tetap konsisten dan menjadikan kita generasi yang diridhoi olehnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In my heart, I feel so blessed when I think of you, and I ask Allah to bless all we do. You're my wife and my friend and my strength, and I pray we're together in Jannah.
myself, I feel so